Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga nggak kena cacar air. Kali ini kita akan membahas alur cerita film koboi pemburu terbaik sepanjang sejarah. Oke, tanpa banyak basa-basi di awal, kita masuk ke alur cerita filmnya. Berlatar di Kansas tahun 1874, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang mahasiswa Harvard bernama William. Dia memutuskan untuk berpetualangan mencari jati diri dengan pergi ke sebuah desa terpencil yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pemburu bison atau sejenis binatang yang mirip kebo. Namun bukan kumpul kebo ya. Terlihat dia sangat senang dan menikmati perjalanannya. Setibanya di sana, Will langsung pergi menemui sahabat lama ayahnya, seorang juragan pengumpul bulu bernama, kita panggil saja si juragan, yang biasanya menerima dan membeli bulu-bulu bison dari para pemburu lokal. Di mana Will bermaksud untuk meminta bantuan si juragan agar diizinkan ikut dalam sebuah perburuan. Namun karena kegiatan ini sangat berbahaya, harus menempuh perjalanan jauh yang sangat amat lama, serta pengalaman Will yang masih minim dan tidak ada apa-apanya. Si juragan pun enggan membantu Will karena tidak sanggup bertanggung jawab atas keselamatannya. Namun Will terus memaksa agar diperbolehkan ikut. Tapi sang juragan tetap pada pendiriannya karena takut Will terluka. You got it all figured out? No, sir. Tepat saat Will baru keluar dari sana, dia tak sengaja bertemu dengan salah satu pemburu bernama Miller. Ini sosoknya. Dia terlihat baru saja selesai menjual hasil buruannya. Di mana Will yang sudah jauh-jauh datang ke tempat ini pun tentu saja tidak ingin perjalanannya sia-sia, sehingga ia nekat mengikuti Miller sampai ke bar hanya untuk mendapatkan kesempatan memiliki pengalaman baru. Sebagai pemuda yang berasal dari perkotaan, Will dengan percaya dirinya menghampiri Miller yang sedang minum-minum bersama asistennya yang bernama, kita panggil saja Simba. Will dengan belak-belakan mengatakan bahwa dirinya sedang mencari petualangan dan merasa jika Miller adalah orang yang tepat yang bisa memberikan apa yang dia mau. Melihat semangat yang tinggi sekaligus bekal uang yang pastinya tidak cukup sedikit untuk bisa masuk sampai ke tempat ini, Miller pun mencoba memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan meminta uang sebesar $500 kepada Will apabila dia ingin ikut dalam perburuan bersamanya. Bukan tanpa alasan, $500 itu katanya akan Miller gunakan untuk membeli kereta kuda, perbekalan dan satu orang pengupas kulit yang cukup ahli, di mana lokasi yang akan mereka datangi jaraknya sangat-sangat jauh dan sangat melelahkan, sehingga diperlukan persiapan yang matang apabila Will benar-benar ingin ikut dalam perburuan ini. Meskipun Will memiliki $500 itu, faktanya hanya itulah sisa uang yang Will miliki saat ini, yang tadinya akan ia gunakan untuk biaya makan dan menyewa tempat tinggal. Namun demi mendapatkan petualangan dan pengalaman baru, Will pun sepakat dengan tawaran Miller untuk berburu di tempat yang jauh tersebut. Dan inilah Fred, sang ahli pengupas kulit bison yang akan bergabung dalam kelompok, di mana mereka berempat, yaitu Miller, Simba, Will, dan Fred, akan pergi ke suatu lokasi yang terdapat banyak sekali gerombolan bisonnya, tapi jarang dijamah oleh para pemburu lain. Alasannya karena lokasi tersebut katanya teramat sangat amat jauh, yang bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk bisa sampai di sana. Namun dengan modal $500 yang Will miliki, mereka akan punya cukup persiapan untuk pulang dan pergi meski dengan risiko yang cukup tinggi. Singkat cerita, musim gugur pun tiba. 1 bulan Will dan kawan-kawan melakukan perjalanan. Mereka tiba di sebuah lokasi yang ada bisonnya, tapi itu cuma gerombolan kecil-kecilan saja. Itu sama sekali tidak membuat Miller tertarik. Di situ Will sendiri mengalami lecet pada pahanya akibat belum terbiasa menaiki kuda dalam waktu lama, sehingga Will harus bisa sabar, mandiri mengobati dan jangan manja. Karena itulah harga yang harus ia bayar untuk petualangan yang ia inginkan. Mereka pun menyusun strategi untuk perjalanan panjang mereka. Masih di musim gugur, Will dan kawan-kawan memasuki wilayah Indian yang katanya terkenal galak dan sangat overprotektif terhadap satwa liar. Di mana hal itu dibuktikan saat Miller menemukan temannya sesama pemburu sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan tulang rusa yang menancap di tubuhnya.
lengkap dengan kantong nyuknyang yang dipotong, sebagai simbol penolakan terhadap semua pemburu. Sehingga alangkah berisikonya perjalanan ini dengan nyawa sebagai taruhannya. Tak lama muncullah seorang musafir wanita dan anaknya yang masih kecil, mengaku tersesat dan kehausan di tengah tanah gersang yang minim klorofil itu. Yang mana di sini Will akhirnya akan diperlihatkan watak asli dari seorang Miller, yang ternyata sentimental ketika ia melarang Will memberikan air minum kepada orang tak dikenal dengan alasan yang tidak masuk akal. God ain't got no mercy for the foolhardy. Miller nampaknya lebih peduli kepada kudanya ketimbang ibu dan anak yang membutuhkan, di mana Will sendiri mulai merasa kehausan dan tidak diperbolehkan istirahat berlama-lama sampai mereka keluar dari wilayah suku Indian ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan tubuh yang lemah. Dan ya, 1 hari berlalu tanpa minum air, Will mulai mengalami halusinasi akibat dehidrasi, di mana ia tak sengaja terpisah dari kelompoknya. Sehingga inilah yang terjadi. Beberapa bulan berlalu, mereka akhirnya tiba di dataran tinggi. Dengan William tidak perlu khawatir lagi soal air bersih. Namun rintangan tampaknya tidak pernah selesai ketika ia dan Fred harus mendorong kereta kuda yang kesulitan bergerak akibat trek yang cukup menanjak. Dan ya, tepat saat mereka sampai di puncak, akhirnya Will bisa melihat lokasi yang Miller janjikan, yaitu gerombolan bison yang benar-benar tak terhitung jumlahnya. Saking banyaknya, kata gerombolan mungkin kurang cocok untuk menggambarkan pemandangan tersebut. Lebih cocok disebut sebagai pasukan atau jemaah, atau massa atau delegasi bison. Alah cebrote. Mereka langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda untuk dijadikan tempat istirahat utamanya. Will pun menikmati suasana yang begitu tenang dan rileks. Saat sedang istirahat bersama, Fred si pengupas kulit juga akhirnya menunjukkan watak aslinya, yang ternyata banyak omong dan terkesan ofensif dan menyinggung. Ketika Fred mengatakan jika Seemba terlalu tua untuk pekerjaan macam ini, takutnya dia mati di perjalanan dan Fred malas untuk menguburkannya. Maksud hati Fred ingin bercanda, tapi di tengah situasi seperti ini, seharusnya ia bisa lebih menghargai sesama, bukannya malah menyulut emosi dengan kata-kata yang tidak berguna. Tibalah hari berburu, tepat saat rombongan atau delegasi bison tiba di dataran dekat perkemahan. Will akan menjadi asisten Miller yang bertugas menyiapkan peluru, termasuk membersihkan selongsor senapan, di mana Miller yang sudah bertahun-tahun menjadi pemburu pun nampak sangat berpengalaman ketika ia bisa dengan mudah mengetahui atau mengenali bison pemimpin, sehingga ketika leadernya ditembak, maka bison-bison lain tidak punya inisiatif untuk lari jauh dari lokasi tersebut. Will pun disuruh lari ke tenda untuk mengambil seember air untuk membersihkan selongsor senapan. Yang alangkah terkejutnya Will saat kembali ke lokasi, tepat saat Miller sudah berhasil membunuh belasan bahkan mungkin puluhan bison, yang pemandangan tersebut lebih mirip seperti pembantaian yang sangat kejam. Will pun hanya bisa terpaku dan mengikuti semua perintah dari Miller. Dirasa sudah cukup untuk hari ini, Miller pun menyuruh Will untuk mengupas kulit bersama Fred. Ya, sekalian belajar cara mengupas kulit bison yang baik dan benar, di mana butuh waktu berhari-hari untuk mengupas kulit bison sebanyak itu, sehingga Will bisa belajar banyak dari petualangan yang ia harapkan ini. Mereka melakukan kegiatan itu tanpa banyak istirahat. Beberapa hari berlalu setelah Fred dan Will selesai menguliti semua bison. Mereka terlihat kumpul di depan api unggun sambil makan daging bison, yang selama berhari-hari ini sudah menjadi makanan utama yang mereka konsumsi. Di mana Will yang sudah bosan dan segera ingin pulang pun cukup penasaran kenapa Will tak kunjung bergerak untuk pulang kembali ke desa, padahal kulit bison yang mereka dapatkan sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan keuntungan. Namun karena tidak punya nyali untuk bertanya langsung, Will pun memilih untuk bungkam dan menahan rasa penasarannya tersebut. Keesokan harinya Miller terlihat sudah berada di posisi membidik gerombolan bison yang masih tersisa banyak.
di mana rasa penasaran Will akhirnya terpuaskan ketika Fred dengan begitu santainya bertanya kenapa Will masih menembaki bison-bison ini, padahal kulit bison yang mereka dapatkan sudah cukup banyak dan cukup untuk menutupi modal termasuk mengambil keuntungan. Di mana Miller menjawab bahwa bermil-mil berbulan-bulan kita melakukan perjalanan, alangkah sia-sianya jika kita tidak memaksimalkan kesempatan jauh-jauh datang ke tempat ini untuk hasil yang seperti biasa. Oh, tidak bisa. Jangan ya dia. Aku akan membunuh semua bison yang ada dan kau dibayar untuk menguliti mereka. Fred hanya bisa pasrah dengan keputusan Miller yang serakah itu. Selama berhari-hari Miller semakin menggila dengan benar-benar memburu semua bison yang bisa dilihatnya. Ia nampaknya tidak ingin menyisakan satu bison pun untuk disia-siakan. Yang seperti sudah saya jelaskan barusan, hasil kulit bison yang mereka dapatkan sebenarnya sudah lebih dari cukup mendapatkan keuntungan besar. Sehingga ini menjadi bukti nyata bahwa Miller adalah sosok yang serakah, yang tidak puas dengan hanya untung saja. 2 minggu berlalu sejak mereka tiba di tempat ini. Miller masih saja tidak ada niatan untuk pulang. Sehingga di tengah kelelahan dan kebosanan, mereka memakan daging bison hampir setiap hari tanpa kecap dan rica garam. Fred yang sudah muak pun akhirnya komplain dengan mengatakan bahwa musim dingin akan segera datang. Kita mau tidak mau harus segera pulang. Dan apa tanggapan Miller? Ya, ia masih saja ngeyel dengan mengatakan bahwa masih ada cukup waktu untuk mereka mendapatkan lebih banyak bison. Yang karena Miller adalah pemimpin kelompok, maka sekeras apapun Fred mengajukan komplain, ia tak punya kuasa untuk melawan sang ketua. 1 minggu berlalu, Miller mendapatkan sedikit masalah ketika gerombolan bison yang masih tersisa terlihat sedang mencoba meninggalkan lembah itu. Sehingga ia mau tidak mau harus turun langsung mendekati gerombolan bison tersebut dengan bermaksud untuk mencegah dan mengarahkan para bison agar kembali ke titik semula. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika Will yang sama-sama sudah merasa muak pun melakukan tindakan nekat dengan menembakkan senapannya untuk menakut-nakuti para bison tersebut. Alhasil Will pun dimarahin habis-habisan atas tindakan nekatnya tersebut. Yang tepat di saat bersamaan turunlah hujan salju, pertanda musim dingin akan segera dimulai. Tanpa tempat berteduh dan jarak ke pemukiman yang teramat sangat jauh, mereka harus kedinginan di tengah musim dingin yang akan berlangsung sekitar 6-8 bulan lamanya. Jalanan tertutup salju, sungai membeku, dan makanan sulit didapatkan. Inilah harga yang harus dibayar Miller atas keserakahannya. Karena ingat, mereka berada di tahun 1800-an. Belum ada alat komunikasi, belum ada kendaraan bermotor, dan belum ada tutorial di YouTube untuk bagaimana caranya survival di tengah musim dingin. Sehingga dengan kata lain, mereka harus terjebak di tempat ini sampai musim dingin berakhir 8 bulan lagi. Mereka merasa benar-benar menderita kedinginan. Hari demi hari cuaca semakin dingin menusuk kulit. 3 minggu berlalu, mereka mulai mengalami stok masalah ketika makanan yang tersisa hanyalah kacang-kacangan, yang itu pun hanya akan cukup untuk 1 orang saja. Di tengah salju yang turun dan menutupi permukaan, mustahil mereka bisa menemukan sesuatu untuk dimakan. Justru mereka lah yang akan dijadikan makanan oleh serigala-serigala yang kelaparan. Sehingga mau tak mau mereka harus menahan perut lapar dan kedinginan, juga bertahan dari hewan buas yang setiap saat bisa mengancam nyawa mereka semua. 5 bulan berlalu dan mereka berhasil bertahan hidup dengan memanfaatkan kayu bakar dan daging bison yang di freezer secara alami. Di mana Fred mulai kehilangan akal sehatnya ketika ia menuduh Simba akan membunuhnya menggunakan racun serigala. Sehingga ya, Simba pun tewas di tangan Fred yang mengalami tekanan mental. Kemudian Fred meminta upah atas pekerjaannya, mengupas kulit bison dan bermaksud untuk pulang berjalan sendirian. Namun karena Miller lebih kuat dan diperkuat dengan senjata api di tangannya, Fred tidak punya pilihan lain selain menuruti apa semua kata Miller dengan tetap bertahan di sini sampai musim dingin berakhir. Singkat cerita, musim semi pun tiba. Miller, Will, dan Fred akhirnya bisa melakukan perjalanan pulang dengan membawa hasil buruan terbesar yang pernah dilakukan dengan jumlah kulit bison yang mungkin tidak pernah didapatkan oleh pemburu manapun.
yang karena harga kulit bison sedang tinggi-tingginya, maka Miller sudah tidak sabar ingin secepatnya sampai di desa untuk menjual semua hasil buruannya kepada si juragan. Mereka memacu kuda dan kereta tanpa kena lelah. Mereka sudah membayangkan kehidupan yang mewah. Dan ya, alangkah apesnya si Fred saat kereta pembawa buruannya mengalami patah as roda. Namun karena lokasi jatuhnya Fred tidak jauh dari desa mereka, Miller dan Will pun langsung pulang untuk menemui si juragan dengan maksud akan kembali lagi dengan membawa kereta kuda yang baru. Yang setibanya di sana, alangkah bingungnya mereka berdua saat tempat usaha si juragan sudah sangat sepi tanpa ada satu orang pun. Yang setelah berkeliling desa, akhirnya mereka menemukan si juragan sedang mocok di dalam kamarnya. Who's that? What are you doing in here? Ya, Anda semua yang ada di rumah mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui bisnis kulit bison ternyata sudah tamat. Miller dan kawan-kawan hampir 1 tahun melakukan perburuan ini, dan selama itu pula lah harga kulit bison merosot tajam. Akibat sudah tidak ada istimewanya kulit bison itu sendiri. Hampir semua orang di perkotaan ini memiliki kulit bison, dan hal itu menjadikannya tidak spesial lagi, tidak langka dan tidak berharga lagi. Maka artinya semua perjuangan petualangan, kesulitan dan usaha Miller dan kawan-kawan hampir merenggut nyawa selama 1 tahun ini adalah sia-sia belaka. Yang dengan kata lain itu tidak ada artinya sama sekali, kecuali mendapat pengalaman dan rasa lelah yang mendalam. Jika saja Miller tidak serakah dan membawa hasil buruannya secukupnya, sebelum musim dingin mungkin harga pasar masih stabil, dan Miller masih bisa untung besar sebelum harganya merosot tajam. Tapi apa mau dikata, inilah yang dinamakan keserakahan akan menenggelamkanmu. Mau untung tapi malah bunting. Pada akhirnya Miller pun kembali ke juragan dengan berhasil membawa seluruh hasil buruannya untuk dibawa ke desa. Bukan untuk dijual tapi untuk dibakar dengan stok bulu bison yang sudah ada di tempat si juragan. Hal itu ia lakukan untuk melampiaskan kekesalan dan kekecewaan atas nasib buruk yang dialaminya. Tamat. Film ini ditunjukkan untuk almarhum para bison yang sudah meninggal dunia. Pada tahun 1600-an diperkirakan ada sekitar 60 juta bison berkeliaran di Amerika Barat. 2 dekade kemudian berkurang menjadi sekitar 300-an saja. Dan saat ini, hari ini ada sekitar 30.000 bison di Amerika Utara, di mana peningkatan tersebut tidak lepas dari campur tangan suku asli Amerika yang membantu melestarikan populasi bison. Itu dianggap sebagai salah satu kisah pelestarian terbesar dalam sejarah. Waspadalah, waspadalah dalam melestarikan alam. Jangan kita menjadi serakah dan tamak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.